Ketemu lagi bersama saya Robin di kelas edukasi ya. Kali ini kita mau belajar apa? Iya, kita coba lihat ya. Kita mau belajar tentang sesuatu yang keren. Oke, make a notes ya, nanti supaya kalau ada yang tanyakan boleh reach out saya ya di lihat di profile channel, nanti bisa cari saya apa di sini ada tertulis ya, di sebelah bawah sini ada kontak saya ya, silahkan bertanya untuk lebih detailnya. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe buat yang belum subscribe supaya banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Let's begin. Iya, kita mau belajar mengenai fearless trading system ya. Apa itu? Nah, pelan-pelan ya, kita mau belajar cukup intensif ya hari kali ini ya. Oke, yang pertama, setiap orang mempunyai strategi ya supaya kita bisa untung secara konsisten di market. Kalau Anda tidak punya strategi, itu namanya buang-buang duit di market. Jadi you must learn how to make money, how to win the game ya. Saham itu sebenarnya bukan main-main, bukan judi, bukan iseng ya, tapi perlu suatu seperti gini, maksudnya saham adalah sebuah bisnis. Jadi sebuah bisnis perlu yang namanya business plan. Nah, kalau di saham kita namanya, kalau untuk trading plan. Kalau mau invest ya investment plan ya. Oke, kita sedikit mengenai trading. Kita ke trading aja. Jadi apa strateginya? Kalau Anda tidak punya strategi berarti you will lose ya, in a way Anda akan habis ya. Tapi kalau punya strategi, kita mempunyai odds, mempunyai kemungkinan untuk win gitu ya. Memang tidak harus mungkin pas saya ceritakan nggak harus winning rate tinggi, tapi mengelola risk and reward ya, rasionya, nah itu penting juga. Tapi kalau mengerti tekniknya, jam terbang, ditambah mungkin nanti psikologinya benar, nah itu kemungkinan untuk cuan itu cukup gede sekali, sehingga kita bisa ngomong bahwa ini sebuah bisnis bukan gambling karena kita sudah punya strategi ya. Oke. Nah, semua strategi butuh yang namanya disiplin ya. Nah, disiplin itu jarang yang enjoyable, jadi jarang disiplin itu menyenangkan gitu ya, tapi almost always profitable ya. Mungkin dengan disiplin kita kena cut loss ya, tapi selama risk and reward kita bagus, teman-teman pasti nantinya akan profit ya, as long as strategi kita udah bener ya. Nah, itu setelah strateginya benar, kita perlu disiplin. Nah, saya mention di depan supaya nanti kalau kita bicara trading system, apapun ya strateginya, kalau tidak disiplin, nggak dilaksanakan ya sama aja bohong. Oke ya. Jadi saya highlight ini, disiplin is rarely enjoyable but almost always profitable. Ya, disiplin itu teman-teman sebenarnya membebaskan ya. Membebaskan dari deg-degan, ya udah. Jadi kalau kita udah nggak disiplin bisa floating loss dalam ya. Kalau kita disiplin juga dalam melakukan trading plan, kita udah sampai resisten nggak kuat ya, saatnya TP ya TP ya. Jadi disiplin itu sebenarnya membebaskan, bukan mengekang harusnya ya. Memang tidak akan bisa, jarang menjadi enjoyable, tapi itu disiplin is freedom menurut saya ya. Oke. Nah, sekarang kita ke topiknya. What is system trading and how does it work? Gimana, apa itu sistemnya, bagaimana cara kerjanya ya. Sistem trading adalah sebuah trading style, gaya trading
yang didefinisikan dengan aturan-aturan ya untuk kita lakukan ya, dan disiplin 100% ya, di sini tulis disiplin 100%, no matter what happen in the market. Jadi tidak perlu apa yang di market, if your system is giving a buy signal then you have to buy. Jadi kalau walaupun market ada rumusan ini, kalau memang sistem yang mau buy ya buy. Begitu juga dengan ketika ini masih bagus, tapi kalau sistem tradingnya ngomong ini jual ya jual ya. Oke. Pentingnya apa sih punya trading system? Ya kalau nggak punya sistem ya Anda strategi atau saya beli kalau gini, kalau bukan dibuat sistem akan kita sulit untuk mendapatkan profit yang konsisten, karena kalau nggak punya sistem berarti kalaupun untung kita hanya kebetulan. Kalau punya sistem itu bisa diulang. Nah itu yang membuat market itu, kalau kita sudah mempunyai sistem itu profit itu berulang, sehingga kita tidak bias ya, kita tidak sering kan teman-teman, kalau pas belajar gini kayaknya gampang, ketika market buka ilmunya rontok semua. Nah teman-teman dengan ngerti punya trading system ini ya kita harusnya terbebas dari apa yang namanya bias, apa yang namanya takut ataupun FOMO, greedy ya. Jadi sistem trading ini menjaga kita untuk stay objektif ya. Nah ini detailnya. The trading prevent you from gambling, jelas ya, tadi sudah saya mention di awal. The trading system instruct you to follow risk management principle. Jadi trading plan yang sudah ada, take profit di mana, cut loss di mana. Nah itu sudah punya risk management ya. Right trading system develop the right trading psychology. Kalau kita ngikuti trading system yang benar, itu psikologinya juga akan terjaga ya. Oke, misalnya rule-nya apa ya? Mungkin buy on breakout, buy on weakness, sell by trailing stop, sell by target, stop loss-nya di mana. Itu rule-nya salah satu bagian dari trading system. Ada yang mempunyai pakai strategi yang namanya Darvas box. Trading sistemnya pokoknya kalau break area yang sudah dikotakin ya, daerah sini break beli, daerah sini breakdown jual. Nah itu dulu Darvas ini untung ratusan ribu dolar dari hanya sekedar strategi sederhana ya, sistem trading setiap kali begitu ya. Nah yang lebih advance sekarang adalah trend following ya. Nah ini yang menarik, karena dengan trend following, kalau dengan box tadi memang untung terus mulai bingung take profitnya di mana ya. Nah kalau tren followingnya akan ngikuti, selama trennya naik kita akan memang nggak bisa maksimal di titik paling tinggi, tapi ketika trennya berganti kita bisa take profit, sehingga bukan maksimal sih, tapi ya bukan di paling atas tapi maksimal ya. Oke ya, jadi basicnya adalah trend following itu harus ngerti trennya. Tren itu ada 3 tren, ayo. Yang paling bagus uptrend, yang paling sering sideways, yang paling jelek downtrend. Karena kita belum bisa nge-short ya. Jadi saya ulangi lagi, ada 3 tren. Uptrend paling bagus untuk cari duit ya. Sideways itu paling sering terjadi di market, hindari downtrend ketika saham turun. Nah uptrend di sini ciri-cirinya adalah membuat harga lebih puncak-puncak baru, dan turunnya nggak lebih rendah dari penurunan sebelumnya ya. Peaknya lebih tinggi, lembahnya nggak lebih rendah dari penurunan sebelumnya. Jadi saham kan gerakannya gini, set ya, naik gini ya. Naik turun. Nah, ketika naik membentuk yang lebih tinggi, ketika turun enggak turun dari pernah yang di bawahnya. Nah itu tanda-tanda uptrend.
Oke, nah trend following trader ya, kita harus sabar ya untuk mengikuti tren ya. Mungkin kadang-kadang kita akan mendapatkan small loss ya. Jadi kalau win rasionya trading kadang-kadang ada, oh iya Pak ini mulai tren false, nah, itu kita buang. Nah itu loss kecil itu, tapi ketika nanti sudah benar itu ikuti terus sampai mentok sekuatnya tren itu, nah itu cuannya maksimal ya. Jadi accepting small loss for potential big wins ya, jelas ya. Rugi-rugi kecil biasa, tapi kalau cuan sekali cuan gede itu jos. FVS trading plan sistem majud. Kalau kita tidak, kita bisa menerima rugi-rugi kecil-kecil tapi cuan gede potensial, nah itu cocok. Tapi kalau saya deg-degan Pak, kalau untung banyak yang nggak siap, kalau rugi juga nggak mau, ya ini nggak cocok. Maunya menang terus nggak ada, ya nggak cocok. Mau menang terus pakai Darvas, begitu break beli, ya itu kemungkinan menang lebih gede sih, ya. Tapi ya nggak maksimal karena udah begitu untung kamu harus segera jual. Nah, tren ini sangat terkenal ketika Richard Dennis mengajarkan trend following ini. Dia pakai nama Turtle ya. Turtle Trading System sebenarnya adalah trend follower ya. Itu dia eksperimen karena dia sangat sukses ya, trading jago. Sahabatnya ngomong, kamu karena kamu punya bakat. Dia ngomong, loh trading ini bisa diajarkan. Oh, oke, kita buktikan ya. Taruhan gitu, dia kumpulin cari orang-orang, ya tentu saja ada seleksi, tapi dari yang tidak bisa, dari yang tidak ngerti ya, kumpulin diajarin, akhirnya murid-murid ini sukses ya. Nanti kapan-kapan kita cerita yang Turtle ya. Oke, nah trend following ini banyak buku-bukunya, ada dari Pak Mr. Cowell yang paling lengkap ya, ada Turtle ini juga ya, dia memang spesialis nulis buku untuk trend following. Apa itu definisinya? Ya, trend following adalah fix trading mechanism. Jadi sebenarnya ini cukup pasti ya, tanpa melihat harga masa lalu ya. Jadi intinya pokoknya trennya jadi bagus ikut aja ya, walaupun pernah jelek gitu, tapi kalau mulai tren bagus harus ikut ya. Prinsipnya apa sih? Ini the success of the strategy depend on certain underlying assumption. Kesuksesan dari trend following tergantung dua asumsi, yaitu there is regular occurrence, jadi history receive itself ya. Jadi itu akan berulang ya. Oke, the trend go down up all the time the market. Jadi harga itu akan naik turun di market ya. Jadi itu asumsinya ya. Tujuannya adalah menekankan, melihat pergerakan harganya ya. Dari situ kita udah cukup untuk ngambil keputusannya ya. Jadi istilahnya price action sih ya, price action. Oke, technical trading can be reactive or predictive. Jadi lebih bisa reaktif kalau market break sesuatu ikut, bisa juga memprediksi karena trennya masih uptrend, itu ada prediktif ya. Trend following don't predict the trend, just follow the trend. Jadi prediktif itu apa ya, kemungkinannya lebih besar dari sekedar predik atau mengira-ngira trennya gimana ya. Prediktif itu dapat diperkirakan ya, tapi bukan asal nebak ya. Intinya ikuti tren lah, namanya aja trend following ya. Sehingga apa ya, jangan tidak mudah secara emosional kita ikut ya, fokus di market aja ya. Jadi dengan trend following, oh ya trennya patah buang, oh ya trennya mulai beli ya. Oke, terus gimana cara membuat trend following system ya? The idea of a trend following system is simple. Only trade in the direction of trend. Jadi
hanya masuk ketika uptrend misalnya ya, karena di Indonesia juga bisa uptrend ya. Terus gimana cara mengidentifikasikan trennya ya? Nah, ini yang nanti kita buat sistemnya ya. Filter are basically ways to help you identify whether the market is an uptrend or downtrend or going sideways. Ya, nanti pakai sistem sehingga oh ini uptrend kita baru beli, oh ini downtrend jangan, oh ini sideways belum. Ya, oke. Defining your take profit ya. True trend following trader do not use take profit level. Jadi sebenarnya kalau kita buat trading plan itu hanya sekedar, tapi kalau di break ya ikut terus ya. Saya biasanya memakai untuk yang swing itu trend following murni, tapi yang harian tuh ya kena daerah dari situ nggak kuat saya jual. Ya sebenarnya trend following itu ya sampai trennya berubah ya. Karena that because they believe that you should let the market decide how much you can get out of the trade. Jadi kalau trennya belum patah ya ikut terus. Nah, karena itu trend following trader do not place take profit level but a trailing stop loss ya. Let the market take them out of a trade. Jadi mungkin kita pasang trailing stop ya, kalau di COC ada yang namanya trailing stop tuh level cut loss-nya naik terus ngikuti harga, sehingga ketika harga berubah kena trailing stop yang bukan stop loss di bawah tapi ngikuti tren ya. Semoga ada gambaran ya. Nah kira-kira seperti ini ya, naik ketika udah ini kan membentuk high terus ya, low-nya juga lebih rendah dari low sebelumnya. Ketika dia udah membentuk high baru dan low-nya ya patah dari low-nya lebih rendah dari ini, selesai trennya TP. Jadi tidak bisa cuan di atas, tapi ini yang dinamakan cuan maksimal itu di sini ya. Memang tidak mudah ya, very challenging karena godaan. Kalau tahu gimana Pak kalau kita enak di sini TP di sini lagi, itu juga yang saya lakukan dengan copetan. Tapi trend following agak susah ya, karena ketika kita misalnya kita punya harga sini nih, buy sampai di sini kita jual ya, kita beli di level ini sudah lebih mahal dari beli level ini. Biasanya udah wah aku bisa beli di sini kan, punya harga kita di sini udah merasa kemana. Apalagi ketika di sini kita take profit lagi, kita mau beli sini lebih ngeri lagi ya, karena sudah punya harga bawah. Begitu pula sebaliknya banyak godaan, dari sini nggak di take profit turun ya. Nah ini nggak take profit di sini turun, tahu gitu kita jual dulu ya, kalau tahu ya. Nah ya gitu godaannya enggak, tapi bisa disiasati ya. Misalnya ya TP sebagian sehingga kita masih punya harga bawah, sehingga kita beli lagi di sini nggak masalah gitu. Secara psikologi itu kayak intervensi psikologi aja yang saya lakukan seperti itu. Oke. Tapi ketika kita sudah ngerti tadi ya, kita bisa let profit run ya. Tetap bisa kadang-kadang exit terlalu awal ya, mungkin juga gagal, tapi dengan semakin ngerti technical ya, harusnya enggak sulit sih ikuti trend ini ya, ikuti trend following ya. Nanti saya kasih contoh di belakang. But to be able to trade your trend following system according to the rule, you have series where the real better is won. Jadi intinya ya kalau saya masih penganut yang kalau cuan ya sudah bener lah. Kita mungkin memang sudah ketakutan ya, jual ya udah, perkara kita nggak dapat the best swing ya enggak apa-apa ya, karena enggak semua orang bisa punya ekspektasi yang sama. Pokoknya intinya harus disiplin ya, karena lebih low gini harus jual, itu lebih penting exitnya ya. Kalau
entry-nya memang kapanpun lebih mudah. Tapi ketika ngambil keputusan untuk jual di sini, di sini, di sini atau di sini, itu yang paling sulit. Tapi camkan ya, selama itu profit, menurut saya udah benar sih. Kalaupun ada yang orang lebih profit, ya sudah, ya pelan-pelan belajar. Karena itu nggak bisa diomongkan, misalnya gini, ya tunggu, jangan, saya sering kali deh, jangan jual dulu, ini kalau break bagus loh, biar dia pullback. Pasti sudah takut pada jualan, ketika break sampai di atas, ya udah pada nggak punya, ya agak sulit memang. Takes time, kita harus percaya sistem kita. Nah sistem kita tuh teman-teman kadang-kadang kan, oh ikut kata Pak Robin gitu kan, sehingga nggak belief dari sendiri-sendiri. Kalau Anda percaya sistem trading yang sudah Anda percaya dengan rule-rule-nya masing-masing, itu akan sangat confidence ya. Oke, nah kita mulai ke fearless. Fearless tuh basicnya ada fraktalnya ya, ada downchain-nya juga. Ada sistem trading yang saya kombinasikan dari berbagai sisi ya. Nah ini signalingnya ya, nanti ada yang namanya breakout, berarti breakout fraktal, artinya sedang kenceng ya, ini sinyal buy yang kuat sekali. Ada trading buy ya, ketika RSI-nya overbought ya, ya sudah mulai mahal, itu masih boleh beli, tapi masih di area trading. Berarti ya di sini artinya trading buy, masih boleh trade tapi nggak boleh terlalu nafsu. Nah buy on weakness itu daerah murah. Nah ini juga menarik. Terus saja teman-teman mesti combine dengan indikator lain ya. Ini sistem trading system yang rule-rule-nya seperti ini ya, yang saya buat supaya mudah diikuti. Spekulatif buy itu cover itu artinya ya mungkin kalau lagi turun-turun ada pantulan, itu menarik, biasanya ada sinyal mau reversal gitu ya. Nah hold atau trading, nah ini misalnya ada beberapa mungkin statusnya masih hold, masih trade atau trading, artinya RSI-nya sedang naik, jadi masih oke. Ya signalingnya ini ya. Dan nah untuk penutupan hari Jumat lalu akan keluar seperti ini ya, saya analisis, ada yang trading buy, ada yang breakout, ada yang overbought, ada yang spekulatif buy ya. Nah saya urutkan aja ya biar gampang. Nah misalnya di P1 itu breakout, ada friend juga ya, ada CTRA, ada ASRI ya, terus ada overbought ya di RMA Foru. Jadi ini RSI-nya sudah ada di area overbought, ya boleh hati-hati ya, boleh kurangi posisi sebagian. Nah di net misalnya ini spekulatif buy, kalau buy tadi ingat nggak ya, cover ya, turun-turun baru naik. Ini ya menarik untuk orang-orang yang lebih berani ambil risiko ya. Apalagi di RMA overbought, film itu spekulatif buy ingat nggak tadi apa? Cover ya. Nah ada pantulan-pantulan. Oke, sorry ya. Terus trading buy ya, trading buy tadi ingat ya, sudah masuk di area overbought ya, ya itu kira-kira. Nah terus di sini langsung sudah ada tuh tradingnya, stop loss berapa, resistance 1 berapa, resistance 2 berapa. Nah power ini kayak kekuatan dari trennya ya, semakin gede semakin bagus. Jadi saya hal ini APLN 268, ASRI 235, 342 ini baru kuat-kuatnya. Misalnya ini juga BSDE juga 384. Nah angka yang kecil-kecil misalnya 2, ini misalnya spekulatif buy di net powernya 2 mah saya skip ya, tidak ada kekuatan. Terus misalnya ini Foru 8, malas ya, gitu-gitu ya, semakin tinggi semakin baik. P1 400 berarti kuat ya. Oke.
Nah gitu. Nah ini contoh P1 yang tadi masuk breakout ya. Jadi nah sedang cakep-cakepnya nih ya kan, breakout fraktal terus trading, terus kita ngambil trading plan nih ya, buy break 430, mungkin cut lossnya 422, resisten 438, tapi ini sudah bagus, jadi ini sesuai dengan kriteria masuk ketika sinyalnya uptrend ya. Setelah ini sideways, nah ini break mulai uptrend. Nah sebenarnya kan tidak menganut TP di sini ya, untuk trading daily lah. Nah, kalau break ini boleh hold, makanya saya sering kali ngomong di The Jreng segala, kalau break ini boleh hold, karena itu saya penganut trend following ya. Jadi saya TP sebagian untuk yang trading. Oke, terus kita tadi di RMA ada overbought ya, ini RSI-nya udah masuk ke daerah mahal. Nah mungkin kalau begini kenaikannya bisa terbatas nih, kecuali nanti nge-break fraktal breakout lagi ya, closing di sini ya, itu jadi sinyalnya akan beda lagi. Terus gimana dong Pak kalau overbought? Ya kita udah tahu resikonya ya. Oke, kalau gitu misalnya nanti break 1035 ikut dah, mungkin ada reason di sini, jadi sekuatnya kalau saya, kalau sedang udah overbought ya, kalau udah untung di TP ya. Ini mungkin kalau beruntung sih bisa nutup gap sih di 11 low nya ini sekitar 1160-an ya. Oke, ini tadi overbought, RS ini sudah memasuki daerah overbought. Spekulatif buy ya, cover tadi biasanya turun-turun terus naik. Nah ini biasanya tanda-tanda reversal, spekulatif buy. Terus gimana dong? Bagus untuk main buy on pullback. Nah itu cocok ya. Udah buy on pullback mantul lah, kita beli nih buy break 1585, cut loss 1560, resisten 1630 ya. Nah kalau nggak break 1630 biasanya saya buang karena dia cenderung akan sideways. Nah kalau nanti breakout, jadi kita sinyalnya udah jadi breakout lagi, boleh hold. Kalau trading buy gimana? Ya trading buy itu artinya, ayo masih ingat nggak? Saya kembalikan ya, trading buy diapalin. RSI is overbought ya. Jadi ya, oh bukan, ini bukan trading buy, maksudnya buy, salah ketik saya. Yang ini loh, hold out trading, bukan trading buy. Trading, hold out trading, salah tulis ya, hold out trading. Jadi artinya RSI-nya masih naik nih, jadi masih boleh di hold. Nah, mau masuk masih boleh ya, artinya secara ini masih mau naik nih, buy break 1275, cut loss 1235, resisten 1410. Tetap dengan prinsip trend following ya, ini sih baru memulai uptrend ya. Jadi kadang-kadang lupa itu breakout, kenapa enggak sih? Akan ada beberapa, saya ini kalau sebenarnya bagus ya, break fraktal, breakout, trading buy, RSI-nya naik, ya ini good. Nah ya, sebab trading fearless ini sudah saya backtest ya, hasilnya luar biasa loh. Lihatnya di mana? Teman-teman baca di buku Super Trader saya ya, yang di sini. Nah buku Super Trader itu ada tuh hasil backtestnya, keren ya. Jadi sudah teruji gitu ya, makanya saya pakai ini untuk main trading saya. Oke. Tapi sebenarnya trading system yang jelek pun, asal kita punya good money management, sebenarnya itu juga make money gitu loh. Apalagi ini trading system yang bagus, kita punya money management yang bagus, pastinya josh. Oke, jadi semoga berguna ya. Sederhana tapi dengan memakai sistem trading ini kita bisa profitable, dan itu bisa diulang karena kita udah punya sistem. Oh ini trading buy kita mesti gimana ya, ini spekulatif buy kita mesti bagaimana, oh ini sudah overbought
ini sudah oversold, ini breakout, ini hold or buy, ya. Mudah ya, sehingga enggak ada bingung ini mesti gimana karena sudah ada rule-rule-nya. Oke, saya Robin, itulah Fearless. Nanti di minggu depan kita akan coba bahas terus, loh gimana caranya ya live trade atau di the drink, nanti kita bahas ya supaya teman-teman bisa lebih paham lagi cara memakai sistem Fearless ini ya. Oke, saya Robin, semoga berguna. Happy cuan.